Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Aziz, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06298254223. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026. Praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMA Raden Patah kelas 12 dengan materi Cinta Tanah Air dan Modernisasi Beragama. Sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah bil khair. Sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, coba kepala lagi. Ketua kelasnya siapa? Ya, tolong maju ke depan dipimpin doa, Mas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Doa mulai. Alhamdulillah, terima kasih untuk ketua kelasnya atas doanya. Semoga dapat memperlancar pembelajaran pada hari ini dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke, sebelum kita pelajaran kita akan absensi dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ulum hadir. Gabriel nggak masuk. Kemana nggak masuk? Sakit. Ada surat izinnya apa enggak? Nggak ada. Berarti alasan ya. Ya, kalau sudah 3 kali nanti dapat hukuman. Jangan ditiru tuh. Anissa hadir. Tasya hadir. Oke, jadi yang tidak hadir hanya 1 anak saja ya, yang selain itu hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus menyanyikan lagu wajib nasional sebagai apa? Refleksi untuk kita supaya lebih mencintai tanah air ya. Lagu ini wajib kita nyanyikan setiap pagi. Semuanya dimohon berdiri.
Nah, saat menyanyikan lagu wajib nasional itu, tangannya harus mengepal ke dada sebelah kiri. Nah, kanannya ke dada sebelah kiri, bisa mengepal, bisa disentuhkan gini. Oke. Terima kasih, boleh duduk kembali. Baik anak-anak, pertemuan pagi hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat luar biasa dan ini harus kita tanamkan sejak dini mungkin, yaitu apa? Cinta tanah air dan moderasi beragama. Siapa di sini yang tidak cinta dengan tanah airnya? Tidak ada ya, semuanya cinta dengan tanah airnya. Kalau kita tidak punya tanah air, maka kita akan menjadi bangsa yang terusir atau terjajah. Kita tahu sendiri bahwa Palestina ya, negara Palestina itu adalah negara yang diakui oleh seluruh negara di dunia. Tapi nyatanya sekarang mereka terusir oleh Israel. Maka kita tidak ingin negara kita menjadi seperti itu. Kita akan terus bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam PAI Pendidikan Agama Islam ini juga seorang Muslim ya, kalian setiap jiwa itu memiliki hukum fardu ain dalam mencintai tanah airnya. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sendiri sudah berkata bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Maka kita untuk memperkuat iman kita, salah satunya adalah dengan mencintai tanah air. Karena ketika kita memiliki negara, mencintai tanah air sendiri, di situ kita akan bisa tegak mendirikan agama kita tanpa harus diganggu oleh pihak lainnya ya. Oke, sebelum itu Pak Yus akan menanyakan kepada kalian ya, gambaran mengenai cinta tanah air dan moderasi beragama itu apa sih? Coba saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Contoh
mencintai tanah air itu apa? Ya, siapa namanya? Namaku Nisa. Namanya Nisa. Ya, contoh mencintai tanah air itu seperti menghormati lambang negara dan selalu sopan saat berbicara. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat temannya. Nah, jadi salah satu bahwa kita telah mencintai tanah air negara kita adalah dengan melakukan upacara bendera setiap pagi Senin, ya. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, hormat kepada bendera, dan juga kita memiliki akhlakul karimah yang baik. Itu adalah salah satu wujud nyata bahwa kita telah mencintai negara kita. Jadi jangan katakan bahwa hormat dengan bendera itu bid'ah, Pak. Itu sesat, Pak. Masa hormat kok pada bendera? Nah, yang bilang begitu berarti mainnya kurang jauh, ngopinya kurang banyak, ya. Hormat bendera itu artinya kita menghormati bendera sebagai lambang negara. Karena apa? Karena pahlawan-pahlawan dulu gugur memperjuangkan tanah air itu hanya untuk berkibarnya sang merah putih. Maka dari itu, sebagai wujud penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah gugur, kita menghormati merah putih itu setiap hari Senin sebagai wujud kecintaan kita kepada mereka yang gugur. Penghormatan kita kepada para pahlawan. Paham ya? Paham. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Ayo. Ya, siapa namanya? Hafiz. Namanya Hafiz. Apa yang dinamakan moderasi beragama? Menghargai perbedaan, tidak merendahkan agama atau keyakinan orang lain. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kita ini. Nah, salah satu contoh moderasi beragama adalah saling menghargai antara satu umat dengan umat yang lainnya. Kita tahu bahwa Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara berdasarkan bahasa, tapi Indonesia ini lahir dan dibentuk berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu apa artinya? Iya, meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu juga. Nabi sendiri tidak memerintahkan kita untuk membuat negara Islam, tidak memerintahkan kita untuk ekstrim kepada kelompok lain. Justru dengan adanya moderasi beragama ini, kita sebagai umat Islam harus menghargai, toleransi dengan semua orang yang berbeda dengan kita, baik secara agamanya, sukunya, bahasanya, apapun itu harus dihargai. Itu sebagai salah satu keimanan kita kepada Allah, yaitu apa? Berbeda-beda Allah menciptakan makhluk itu supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Jadi diciptakan bersuku-suku, berbudaya-budaya. Itu bukan untuk saling berperang satu dengan lain, yang terbaik satu yang lain, bukan. Tapi untuk saling mengenal antara satu suku dengan yang lain, satu agama dengan agama yang lain. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Yang bisa jawab langsung angkat tangan. Contoh dari moderasi beragama di Indonesia ini apa? Ayo, yang bisa angkat tangan. Contohnya, ya, namanya siapa? Anastasia. Anastasia. Contohnya apa, Tasya? Memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil juga seimbang. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu adalah contoh kita dalam moderasi beragama. Selalu mengedepankan gotong royong, selalu mengedepankan komunikasi. Jangan dikit-dikit marah, gelut, tawuran. Ya toh? Sedikit-sedikit marah, nggak terima, bikin faksi-faksi partai-partai, tawuran, tempur satu dengan saudara lain. Itulah yang terjadi di negara Timur Tengah sekarang ini. Negara sesama Islam, hanya beda mazhab saja mereka tawuran.
hanya berbeda pendapat dalam hal fikih agama saja, mereka berantem antara sesama agamanya. Nah, hal seperti ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Kita merangkul semuanya dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Apa tadi Bhinneka Tunggal Ika? Iya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita hanya seorang manusia, makhluk yang menghamba kepada Tuhannya. Tidak pantas kita menghakimi sesuatu yang lain itu ya. Oke. Nah, biar makin semangat kita dalam pembelajarannya, silakan mohon semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Biar cair, tidak tegang ya. Sehingga kita mendapatkan ilmu itu masuk ke otak dalam keadaan fresh. Coba Pak Ajis ingin tahu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Oke, nah kalian tahu nggak ada lagu namanya Potong Bebek Angsa? Potong Bebek Angsa. Yang mana ya lagunya ya? Potong bebek angsa, yuk angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, serang ke kanan, ke kanan, la 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 la, masuk gahu, ambil tan dikejar-kejar. Oke, biar lebih aneh lagi, biar lebih semangat lagi, gimana kalau nadanya kita ubah menjadi ing, belakangnya ing semua. Iya, gimana tuh? Piting pipi ingsi diki wili, nini minti dinsi. Pokoknya huruf vokalnya ganti i semua. Bisa? Bisa? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Piti pipi ingsi diki wili, nini minti. Piting di kiri, siring di kinin. Sudah. Nah, sekarang kita ganti huruf vokalnya menjadi U. Setelah I terus U. Putung bubu ungsu. Ayo coba lagi. 1, 2, 3. Gosade jowono, potong gogonon, potong gogoro, lo. Sudah semangat ya? Sudah semangat ya? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, berhubung kalian sudah sangat semangat sekali, ya, semangatnya membara, paling sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Ya. Oke, sebelum itu Pak Yus akan menjelaskan kepada kalian sedikit mengenai apa itu moderasi beragama. Nah, kalian bisa lihat di layar depan. Oke ya, kita masuk kepada bab 6. Ini dia. Nah, bab 6 ini adalah pelajaran mengenai cinta tanah air dan moderasi beragama. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini banyak sekali agama. Ada Kristen, Katolik, Yahudi, Konghucu, ya toh, Islam. Kemudian banyak lagi suku-suku, ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis.
suku di mana-mana, sendiri-sendiri, di pulau-pulau ya. Pokoknya berbeda-beda semua di setiap daerah. Bahkan bahasanya pun berbeda. Nah, disinilah letak pentingnya kita belajar cinta tanah air dan moderasi beragama. Karena kita terdiri dari beberapa agama, beberapa suku, beberapa budaya. Oke, dengan kata membaca Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai pembelajaran hari ini ya tentang moderasi beragama. Nah, moderasi beragama dalam Al-Quran ini dibahas dan disinggung dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi jangan kalian bilang bahwa moderasi beragama itu nggak ada dalilnya, Pak. Oh, salah. Justru kita bertoleransi, bermoderasi beragama itu ada dalilnya dari Al-Quran yang melandasi itu. Maka dari itu kita harus melaksanakan perintah Allah ya. Nah, moderasi beragama dan cinta tanah air. Nah, apa maksudnya Pak Aziz? Ini ya, moderasi beragama dan cinta tanah air adalah dua konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di mana dengan moderasi beragama ini mengajarkan sikap tengah-tengah dalam beragama, menghindari ekstremisme dan intoleran. Intoleran. Susah banget ngucapnya ya. Nah, dalam 2000 kalau nggak salah sih ya, 2004 yang dulu itu sempat terjadi pengeboman di Bali. Sampai menjadi duka satu negara ya, dimana di situ di Bali itu dibom, yang ngebom itu orang Muslim, gitu loh. Yang ngebom itu orang Muslim berpaham ekstremis. Ekstremis itu maksudnya adalah orang Islam yang tidak menerima toleransi. Pokoknya yang berbeda dengan dia berarti kafir. Kalau kafir berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti halal untuk dibunuh. Itu menurut mereka. Naudzubillah. Kita jangan sampai ada paham seperti itu, bahwa Islam sendiri menghargai perbedaan semua agama ya. Kita tidak boleh mengejudge, menilai seseorang yang berbeda dengan kita itu adalah sesuatu yang harus dihindari, bukan. Justru yang berbeda dengan kita itulah yang kita pelajari, saling bertukar pikiran untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian cinta tanah air merupakan bentuk kebanggaan dan loyalitas terhadap negara. Kedua konsep ini saling melengkapi dan berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragama. Jadi Hindu, Islam, Kristen, Protestan semuanya diperlakukan sama dan saling toleransi. Kalian kalau memiliki kawan, teman berbeda agama dengan kalian, tidak apa-apa. Dalam bernegara dan urusan sosial tidak apa-apa kita berbaur dengan mereka. Tetapi ada batasannya. Di mana batasannya? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Iya. Kalau misalkan nanti hari Minggu ikut saya ke gereja ya. Nah, itu kalian menolak. Tapi kalau sekedar bermain, kemudian belajar bareng, tidak apa-apa loh, gitu. Itu namanya toleransi. Tapi satu yang tidak bisa kita toleransi yaitu mengenai tauhid keyakinan kita. Oke, lanjut tentang moderasi. Agama menghormati perbedaan dan mengajarkan kedamaian beragama. Semua agama pasti mengajarkan itu. Nggak mungkin terus agama Kristen kalian harus memerangi orang Islam, nggak mungkin. Orang Islam berkata kalian harus membunuh orang-orang kafir, orang-orang Kristen ini juga tidak mungkin ya. Kalau mereka berselisih paham baru kita lawan. Tapi kalau mereka tidak ya, kita harus berbaur dengan mereka selayaknya seperti sesama manusia, humanity. Kemudian kita akan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yang artinya apa? Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Umat pertengahan itu maksudnya apa? Tidak cenderung ke kanan, juga tidak cenderung ke
ke kiri, tengah-tengah saja yang biasa-biasa saja, nggak usah terlalu ekstremis yang berbeda dengan saya harus ditaruh misalkan, nggak boleh seperti itu. Atau terlalu lembek, kalau orang-orang mereka mencampuri agama saya juga biarkan sajalah, juga tidak. Kita ada prinsip wasaton, tengah-tengah, yang tidak usah membesarkan sesuatu yang tidak perlu kita besarkan. Oke, saya lanjut saja ya. Memahami kandungan surat Al-Baqarah, wasaton itu pertengahan, ummatan itu umat. Maka Nabi Muhammad itu diutus kepada kita menjadi umat pertengahan supaya kita tidak terlalu ekstremis. Nah, saat Nabi Muhammad sendiri itu di Mekah, ya, kemudian diperangi oleh kaum musyrikin, Nabi Muhammad pertama kali itu tidak langsung menyerang, tapi mendakwai mereka dengan pelan-pelan. Oh gini loh, Islam tuh gini, kami tidak menyembah patung, kami tuh gini loh, gitu. Kita adalah umat yang tidak ekstrim. Tapi kalau kalian melawan saya, ya saya lawan, gitu loh, paham ya? Itu maksudnya kandungan dari surat Al-Baqarah. Nah, terkait adil dan moderat ini sangat banyak sekali. Untuk itu, Pak Aziz akan menampilkan baik SMA penjelasan dari ahlinya. Pada pembahasan video kali ini yaitu tentang bab 6 cinta tanah air dan moderasi beragama. Adapun materi yang akan dibahasnya, yang pertama yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 85 tentang cinta tanah air, dan yang kedua tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi beragama. Kita akan bahas ayatnya satu persatu. Yang pertama Quran surat Al-Qasas ayat 85 tentang cinta tanah air. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Inna Allah bin nasi lara'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Identifikasi tajwid pada Quran surat Al-Qasas ayat 85.
Yang pertama, lafaz innalladzi. Hukum bacaannya gunnah dan ada alif lam syamsiyah. Karena ada nun bertasydid serta ada alif lam bertemu dengan tasydid. Yang kedua, Al-Qur'ana. Hukum bacaannya Al-Qamariyah karena ada alif dan lam sukun bertemu dengan huruf qamariyah berupa huruf qaf. Yang ketiga, Rabbi a'lamu. Hukum bacaannya yaitu mad jaiz munfasil karena setelah ada mad kemudian ada huruf alif yang berbeda kalimat atau berbeda kata. Yang keempat yaitu mangja'a. Hukum bacaannya yaitu ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Kemudian yang kelima, waman huwa. Hukum bacaannya yaitu idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Serta yang keenam yaitu fi dhalalim mubin. Ada mad tabi'i yaitu sebelumnya sukun ada kasroh. Partisipasi dalam pembangunan nasional, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, melestarikan budaya Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan kerukunan antar umat beragama, serta hidup rukun dan gotong royong. Penerapan moderasi beragama. Setiap agama pasti memiliki aturan terkait dengan toleransi. Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia tentunya memiliki aturan-aturan yang mengacu kepada kemaslahatan umat Islam. Setidaknya aturan-aturan itu memiliki korelasi dengan misi moderasi beragama yang menjadi landasan negara Indonesia. Islam sendiri dalam pembentukan hukumnya memiliki 5 prinsip, yaitu menjaga agama atau hifdzuddin, menjaga jiwa atau hifdzun nafs, menjaga akal atau hifdzul aql, Oke, itulah tadi pemaparan dari materi hari ini ya. Penampilan video gambar sementara. Nah, untuk itu kita langsung ke LKPD saja. Coba, sekarang Pak Yis ingin membagi kalian kepada 3 kelompok. Kelompok 1, semua yang laki-laki kelompok 1. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, silakan berundingan di meja sendiri-sendiri. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Kursinya dipindah ke sini per 1 kelompok. Yang laki-laki menghadap ke sana yang depan. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, setelah kelompoknya dibagi, ini adalah lembar kerja per 1 kelompok. Tolong dikerjakan dan didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sekarang setelah kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, coba sekarang dipresentasikan sama ketua kelompoknya sendiri-sendiri. Ayo, 2 orang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 dulu, 2 anak maju untuk mempresentasikan, yang lain mendengarkan ya. Oke. Ayo, Sa. Nama kelompoknya disebutkan ya. Kelompok 1 gitu. Ya, oke, ini adalah teman kita dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil dari musyawarahnya. Coba, ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Kelompok 1, namanya kepala sukunya langsung. Kepala kelompoknya siapa namanya? Ketuanya? Ulum. Ulum. Dengan wakilnya? Ersyad. Ersyad. Coba dipresentasikan, disebutkan kelompok 1 dan anggotanya siapa saja, lalu dipresentasikan, silakan.
Kelompok 1 anggotanya ada Marino, kemudian ada Zafir, Hafiz, Arjun, Wahyu, Reski, kemudian Rafa. Ya. Hasil dari diskusinya mengidentifikasi tajwid Quran surat Al-Qasas dan Quran surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85. Lafaz pertama adalah innalladzina, hukum bacaannya ada ghonna karena nun tasdid, kemudian ada al-samsiyah, ada alif dan lam tasdid. Al-Qamariyah, alasannya ada alif dan lam rukun. Kemudian ada Robbi A'lamu, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Alasannya adalah setelah mad ada huruf alif dan beda kata. Kemudian ada manjaa, hukum bacaannya adalah ikfa. Alasannya nun sukun bertemu huruf jim. Kemudian ada man huwa, hukum bacaannya adalah idhar halki. Alasannya nun sukun bertemu dengan huruf ha di akhir ayat. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Itu tadi hasil dari kelompoknya mengenai hukum tajwid itu Mas ya. Iya. Iya, hukum tajwid ternyata ada nun sukun, ada bacaan guna, ada mim sukun, ada hifa, ada idhar gitu ya. Iya. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Terima kasih. Nah, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan yang mewakili kelompok 2 untuk maju. Ini adalah perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 2 Kelompok 2 diwakili oleh siapa ini? diwakili oleh Nisa sama Safira. Nisa sama Safira. Boleh dijelaskan kelompok 2 itu anggotanya siapa saja? Di anggota kelompok 2 ada ya aku, Nisa, Safira, Atah, Tasya, Nabihan. Ya, sekarang dipresentasikan hasil dari musyawarah kelompoknya. Hasil musyawarah kami mengartikan kata per kata Quran surah Al-Qasas ayat 85. Lafalnya innalladzi, sesungguhnya Allah yang faradah, mewajibkan alaikaikum ana, engkau Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. La ra'aduka, benar-benar akan mengembalikanmu illa ma'ad, ke tempat kembali. Qul Rabbi, katakan Muhammad, Tuhanku, a'lamu man ja'a, mengetahui orang yang membawa bihuda, petunjuk, wa man huwa, dan orang yang berada fi dolalil mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya. Sudah. Oke, ini tadi adalah presentasi mengenai terjemahannya ya. Terjemahannya dari surat Al-Qasas. Ya. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan ibu dengan diri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan representasi dari hasil musyawarah kelompok 3. Silakan yang mewakili kelompok 3 untuk maju ke depan. Oke, sebelumnya ini adalah perwakilan dari kelompok 3. Siapa namanya? Hafsah. Hafsah, yang diwakili oleh Hafsah dan Ana. Boleh dikasih tahu dulu kelompok 3 itu terdiri dari siapa saja? Pertama ada Hafsah, kedua ada Ana, ketiga ada Dinda, keempat ada Naila, dan kelima ada Kinan. Ya, nah, mengenai apa kira-kira hasil dari diskusinya tadi? Silahkan dijabarkan. Surat Al-Baqarah dan Al-Qasas berisi tentang agar kita mencintai tanah air dan memiliki sikap moderasi beragama.
Sudah. Sudah. Nah, jadi kandungan dari surat Al-Qasas adalah anjuran kita untuk melaksanakan perintah moderasi beragama dan juga cinta tanah air. Ya, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, oke, alhamdulillah ternyata pelajaran hari ini kalian sudah mengetahui dan semakin tahu tentang apa itu moderasi beragama dan cinta terhadap tanah air ya. Dari hasil diskusi tadi, Pak Ayi sudah mendengarkan bahwa kalian sangat antusias sekali dan bagus dalam menerangkan penjelasan dari materi hari ini. Saya kira cukup materi untuk hari ini, tapi sebelum itu agar kita masih tetap semangat meskipun hari sudah siang, kita ice breaking sekali lagi. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ternyata masih semangat meskipun siang hari. Sekarang kita lanjut lagi dengan tepuk 1 2 3 4 5. Ada yang tahu tepuk 1 2 3 4 5? Tahu gimana coba? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Nah, tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan. Tepuk semangat. 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 Oke. Alhamdulillah ya, ternyata semuanya masih semangat dalam belajar. Nah, sebelum pelajaran kali ini saya tutup, ini ada evaluasi sedikit dari Pak Aziz ya. Tolong didengarkan. Nah, saat kalian berkelompok itu, diskusilah dengan semua anggota kelompok tanpa terkecuali. Jangan sampai ada anggota kelompok yang manut sajalah hasil diskusinya. Ya, itu jangan. Semuanya harus bersuara, harus berdiskusi, belajar dari kelompok ruang kelas masing-masing. Ya, itu evaluasinya. Kemudian nanti saat perwakilan dari kelompok ditunjuk maju ke depan, itu membawakan dengan semangat 45. Jangan sampai pembawaannya lesu, tak semangat pula. Belajar jadi tak ada etos belajarnya sama sekali. Itu jangan. Kita di mana-mana harus tetap semangat dan ceria seperti tepuknya tadi ya. Jangan cemberut. Oke. Kemudian untuk diskusinya tadi sangat bagus ya, semuanya berperan aktif untuk melakukan pembenahan lagi, dan untuk pelajaran selanjutnya nanti Pak Aziz harapkan semuanya lebih terlibat dan lebih semangat lagi dalam hal pembelajaran di kelas, baik pembagian kelompoknya atau yang mewakili ke depan kelompoknya, semuanya harus semangat. Saya kira cukup ya untuk pelajaran yang akan datang, karena ini sudah bab 6, cinta tanah air dan moderasi beragama. Artinya bab terakhir di semester 2 ini sudah tidak ada pembelajaran lagi. Nanti kita akan menghadapi ulangan harian di minggu yang akan datang. Jadi tolong dipelajari selama 1 bab penuh ini tentang moderasi beragama. Kita akan melaksanakan penilaian harian ke-6 di minggu yang akan datang. Dan untuk persiapan melaksanakan ujian akhir semester UAS atau STS sumatif akhir semester. Saya kira cukup pertemuan hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, untuk mengakhiri semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya yang sudah memimpin doa. Setelah ini kalian akan istirahat, dan tolong nanti saat istirahat, saat membeli jajanan, untuk membuang sampahnya ke tempat sampah dan tetap berperilaku sopan dan berpakaian rapi selama berada di lingkungan sekolah. Baik, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.